Saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam era sesudah kemerdekaan dengan dosen Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SH.Ma. Pengertian Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad 14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang kelima dari bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima. Pancasila Krama, yaitu yang pertama tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua tidak boleh mencuri, yang ketiga tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat tidak boleh berbohong, yang kelima tidak boleh mabuk minuman keras. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Ir Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Menurut beliau, nama Pancasila ini didapat atas petunjuk kawan beliau, seorang ahli bahasa. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa dasar negara kita, Pancasila, bukanlah lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Kiranya lebih tepat dikatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila sebagai nama dasar negara kita. Next. Pancasila, era kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya suatu negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu PPKI yang telah disempurnakan antara lain telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang kini terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam bagian pembukaan yang terdiri atas 4 alinea, itu di dalam alinea keempat tercantum perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang sah dan benar karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, selain rumusan di atas, kita dapat pula rumusan-rumusan sebagai berikut. A. Dalam Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang berlaku pada tanggal 29 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950,
Rumusan dasar negara Pancasila berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peri kemanusiaan. 3, kebangsaan. 4, kerakyatan. 5, keadilan sosial. Yang B, dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Sejak 5 Juli 1959 berdasarkan Dekret Undang-Undang 1945 yang berlaku kembali rumusan dasar negara Pancasila sama dengan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Yang C, di samping itu masih ada rumusan dasar negara Pancasila berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, peri kemanusiaan. 3, kebangsaan. 4, kedaulatan rakyat. Yang 5, keadilan sosial. Namun rumusan-rumusan poin A, B, dan C di atas semuanya tidak berlaku. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Selanjutnya, untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundungan antara golonganmu dan golongan muda dan tua dalam menyusun teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 malam hingga 4 malam dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir Soekarno